Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih kepada para panitia yang sudah mengundang saya untuk bicara di dalam forum Permenisia yang sangat baik ini. Dan tentu terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara ilmiah tentang menopause yang diselenggarakan oleh Permenisia bersama Insan Medika Training Center. Yang kami hormati para guru besar dan para senior, para sahabat semuanya, saya akan bicara tentang role of phytoestrogen in preventing vasomotor symptoms and osteoporosis in menopausal women. Teman-teman, saya akan fokus tentang peranan phytoestrogen pada berbagai macam gejala menopause, terutama pada vasomotor dan osteoporosis. Jadi phytoestrogen itu adalah estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa struktur dari molekul ini memang menyerupai estrogen endogen ethylene 17 beta estradiol, dan dia berasal dari tanaman sehingga disebut phytoestrogen. Nah, sebenarnya sudah lama molekul ini ditemukan dan terus diselidiki, dilakukan research apa peranan dari phytoestrogen. Dan sesuai dengan namanya, phytoestrogen adalah suatu molekul, suatu kompon yang ditemukan di tumbuh-tumbuhan dengan struktur yang menyerupai estrogen hormon endogen 17 beta estradiol dan mampu bekerja dan berikatan dengan reseptor estrogen pada tubuh manusia dan menimbulkan kaskade reaksi, rangkaian reaksi yang menyerupai estrogen dengan spesifikasi tertentu. Nah, teman-teman, cukup banyak sebenarnya tipe tentang estrogen ini dan juga spesifiknya phytoestrogen, sehingga ini seperti ini ada paper tentang pros and cons phytoestrogen, dan ini tentu namanya pro dan kontra, jadi membahas yang pro dan yang kontra. Dan tentu ini dalam dunia ilmiah tentu sangat menarik karena dengan olah pikir yang bagus, dengan suatu rasionalitas yang bagus, itu akan bisa melihat phytoestrogen itu secara objektif ya. Nah, bagian saya hari ini bicara tentang phytoestrogen, terutama pada menopause. Dan kita semuanya tahu bahwa impian para wanita itu ya selalu ingin usia panjang, sehat, dan tetap cantik ya. Itu. Nah, tentu umur ini yang tidak bisa dibohongi, bahwa setiap detik, menit, jam, hari selalu bertambah, dan itu berarti ada aging. Dan khusus untuk perempuan, proses aging adalah menopause. Sehingga kalau kita dilihat seperti ini, sesungguhnya menopause itu ya alami. Kalau pada perempuan menopause, pada laki-laki, pada pria adalah andropause ya. Dan tentu banyak sekali perempuan yang takut untuk masuk usia menopause. Dikatakan, wah, kalau sudah menopause, sudah akhir sebuah cerita kehidupan. Kalau sudah menopause, wah, banyak sekali keluhan-keluhan. Kalau sudah menopause, wah, tentu penyakit-penyakit akan datang. Sehingga banyak kaum ibu yang ada ketakutan tersendiri ya ketika masuk dalam usia menopause. Padahal basically, ya fundamentally, bahwa menopause adalah proses alami. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa aging proses ini
proses alami ini, penuaan ini memang disertai dengan banyak keluhan. Oleh karena itu perlu adaptasi, perlu pemahaman yang baik dari para perempuan agar bisa menikmati usia-usia di masa menopause dan bisa mengatasi keluhan-keluhan yang terjadi dengan menopause. Nah, teman-teman, ini ada koran itu lama ini ya, jadi anti penuaan ya, sehingga uh, quote-nya adalah aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya tentu saja bahwa ya sesungguhnya ya lama juga itu 1000 tahun itu, dan banyak yang mengatakan terlalu tua juga tidak enak gitu ya, tetapi itulah cita-cita harapannya bahwa semua kehidupan ingin usia panjang dan sehat. Nah, ini juga begitu, bahwa banyak sekali usaha-usaha yang dikerjakan oleh kaum hawa bagaimana bisa berusia panjang, sehat, dan syukur-syukur tetap cantik ya. Sehingga mereka banyak yang menggunakan hormon, dan juga banyak yang menggunakan antioksidan, juga banyak yang melakukan perawatan kulit dan estetik agar bisa awet muda ya dan sehat. Nah, karena menopause itu adalah proses alami, tentu dia tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena memang itulah karakter dari kehidupan. Jadi akan terus terjadi penambahan usia, akan terus terjadi aging proses, dan tentu saja pada perempuan dalam titik tertentu berhenti haid, turunnya fungsi reproduksi, semakin habis zat telur, dan itu yang disebut menopause. Dampak menopause itu memang menyeluruh ya, mulai dari rambut di kepala sampai kulit di kaki ya. Awas saja, bisa saja sering sakit kepala, ya kan? Terjadi semburan panas yang tidak tahu sebabnya, kemudian rambut rontok dan menipis, mungkin terjadi botak, ya kan? Giginya longgar, goyang, dan mungkin akan banyak yang lepas dan ompong, ya. Kemudian payudaranya akan kendor, mengecil, kemudian jantungnya juga mengalami proses mengarah kepada sakit, ya. Kemudian tulang punggung juga nyeri, kulitnya juga tipis, keriput, mungkin sensitif, ya. Juga lapisan mukosanya, terutama pada genitalia, ya, makin tipis dan sensitif. Kemudian rambut pada tempat-tempat tertentu juga akan berkurang, akan tipis, rontok, ya kan? Mungkin problem masalah kencing, ngompol, ya, itu kira-kira. Dan tentu teman-teman, pada perempuan juga mungkin osteoporosis, ya, tulangnya makin keropos, ya, dan juga mungkin postur tubuhnya akan bungkuk, ya. Mungkin vaginanya vaginanya mungkin terasa kering, gatal, ya, terasa tidak enak. Dan keluhan-keluhan ini dialami oleh hampir semua perempuan menopause. Bagaimana laki-laki, sama saja ya, teman usianya laki-laki lebih tua ya. Jadi dampak ini bisa berupa dampak jangka pendek, juga bisa berupa dampak jangka panjang ya. Yang jangka panjang terutama adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan stroke, dan juga masalah memori ya, demensia, kemudian osteoporosis. Itu adalah dampak jangka panjang yang sering dihadapi oleh perempuan menopause. Tentu bagi yang mikir-mikir ya, yang banyak berpikir, yang berpikir panjang-panjang, apalagi yang banyak medsos, jadi bingung, gelisah, dan sukar tidur. Waduh, masuk menopause itu memang berat. Nah, itu makanya kita akan mengajak Anda semuanya untuk berpetualang, memahami gejala ini dan alternatif penggunanya dengan phytoestrogen untuk mengatasi keluhan-keluhan itu. Kemudian hormon replacement terapi terpikirkan dan juga digunakan.
banyak sekali yang menggunakan ini. Ada estrogen, ada progesteron, ada kombinasi estrogen dan progesteron, tergantung pada situasi individu dari perempuan yang bersangkutan. Ya. Nah, teman-teman, tentu International Menopause Society memberikan rekomendasi tentang penggunaan hormon untuk terapi menopause. Dan oleh IMS yang direkomendasikan itu estrogen, progesteron, kombinasi di antaranya, dan juga ada yang menggunakan androgen tergantung indikasinya, dan Vibolon juga digunakan. Dan jangan lupa untuk orang-orang Asia sudah menjadi local wisdom bahwa tumbuh-tumbuhan kaya phytoestrogen itu menjadi alternatif dan solusi regional di wilayah Asia. Tentu keluhan-keluhan vasomotor, urogenital, osteoporosis, jaringan ikat yang longgar, nyeri, otot, tulang, gangguan mood yang tidak stabil, disfungsi seksual, kanker endometrium, kanker cervix, kanker kolorektal. Pada sisi lain juga akan menghadapi masalah-masalah kardiovaskuler, fungsi memori yang turun, demensia, cepat lupa, ya kondisi bahkan kardiovaskuler dalam bentuk stroke, tromboemboli, kanker payudara, kanker ovarium. Itu adalah sisi-sisi yang perlu dipertimbangkan kalau menggunakan terapi hormon. Estrogen terutama itu adalah growth hormone. Ia mempunyai aspek bagus, dia juga mempunyai aspek yang kurang bagus, sehingga ada paper mengatakan estrogen is the good or is the bad, ya. Jadi apakah estrogen itu baik atau buruk, ya terjadi bisa bermata dua. Jadi tidak semuanya bagus, dan harus waspada bahwa estrogen juga bisa memberikan dampak yang tidak baik. Oleh karena itu perlu balance, keseimbangan untuk memahami hormon replacement terapi kapan digunakan, bagaimana pilihannya, berapa lama digunakan, dan dosisnya berapa. Ini sangat individual dan itu harus dipertimbangkan sendiri oleh dokter yang akan memberikan hormon replacement terapi. Sahabat semuanya, Hippocrates ya itu sudah memberikan nasihatnya, solusinya, bahwa let food be your medicine and medicine be your food. Jadi artinya bahwa sebenarnya yang disebut obat itu nggak hanya pil, ramuan-ramuan kimianya saja, tetapi makanan yang baik, termasuk tumbuh-tumbuhan, sayuran, itu juga bisa kita gunakan, bisa digunakan untuk obat. Maka kita merefer ini, phytoestrogen adalah hormon estrogen, looks like ya, menyerupai hormon estrogen yang berasal dari tanaman dan ternyata bisa digunakan sebagai obat. Nah, bagaimana dengan rekomendasi IMS yang lain, kan, bahwa healthy lifestyle dalam bentuk diet, atau diet ini penting, ya kan? Diet apa yang baik? Ya, tumbuh-tumbuhan tentu, buah-buahan tentu, kacang yang tumbuhan yang banyak seratnya, protein dari ikan, low fat diet itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian konsumsi garam harus dibatasi karena usianya sudah makin masuk masa aging, ya, tidak boleh lebih dari 20 gram setiap hari. Jadi jangan gemuk, ya, jadi harus dikurangi berat badan kalau memang body mass index-nya lebih dari 25, jadi harus diturunkan, apalagi kalau ada masalah gangguan glukosa, ya, terutama resistensi insulin, ya. Kita ingat bahwa di alam ini banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang baik untuk kehidupan kita, dan salah satunya adalah sumber phytoestrogen. Nah, kawan-kawan semuanya, ada referensi dan riset yang menunjukkan bahwa berbagai macam tanaman dan buah dan sayur ini ternyata mempunyai manfaat yang sudah lama dibuktikan oleh nenek moyang kita sebagai anti kanker. Ya, ini banyak ini
ya jenis-jenisnya ini ya, mungkin ada yang tidak kita kenal seperti tomat ya, garlic ini kan sudah kita kenal ya, seperti carrot ya, tea ya, teh ini kita temukan, bahkan red chili ya, cabai ternyata juga mempunyai khasiat anti cancer. Eh, ada grapes ya, ada temulawak, kunyit, banyak sekali ternyata ya. Ini jahe, ya kan? Kemudian beberapa tumbuhan ini termasuk soybean, dan ternyata ini ada di sekitar kita dan telah teridentifikasi mempunyai khasiat anti cancer. Nah, ternyata kalau kita riset secara molekuler bahwa banyak sekali komponen-komponen di dalam tanaman itu yang berfungsi sebagai anti cancer, dan ternyata mekanismenya sebagai anti cancer itu cukup rumit dan banyak riset yang mengeksplorasi di mana mereka bisa bekerja sebagai anti cancer ya. Jadi saya sampaikan di sini ada yang bekerja sebagai anti apoptotic protein. Nah, jadi mereka itu memang sebagai anti apoptosis protein. Dengan cara bagaimana? BCL2 diturunkan, BCL-XL ditekan, ya, sulfivin ditekan, dan berbagai macam mediator-mediator faktor transkripsi ini yang ditekan. Kemudian ada juga yang apoptotic protein, jadi menyebabkan apoptosis dengan cara apa? Caspase 9 naik oleh karena berbagai macam bahan dari alam ini. Kemudian caspase 8 juga naik, caspase 7 naik, caspase 3 naik ya, Bax naik. Ini protein-protein yang menyebabkan apoptosis, kematian sel ya. Kemudian melalui ke factor pathway. Nah, dengan cara apa? TNF diturunkan, tumor necrotizing factors, ya kan? Kemudian ada epidermal growth factors yang diturunkan, ya kan? Ditekan, ya kan? Dan banyak termasuk juga berbagai macam interleukin. Ini adalah bahan-bahan diet yang bekerja melalui growth factor. Ada juga yang melalui faktor transkripsi, transcription factors, yang nuclear factor kappa beta diturunkan, ya kan. Jadi ini adalah bermacam growth factor, transcription factor yang dilalui oleh bahan-bahan dari tanaman ini, diet ini, yang bekerja melalui faktor transkripsi yang berfungsi sebagai anti cancer, ya kan. Kemudian ada juga yang bekerja melalui protein kinase, ya, itu berbagai macam growth factor ini, faktor transkripsi ini ditekan, ya, ditekan oleh beberapa komponen tertentu. Ada juga yang bekerja melalui cell cycle protein, melalui cyclin D1 ditekan, cyclin E ditekan, dan lain-lain. Ya, ini ada dietary agent yang bekerja melalui cell cycle protein. Ada juga yang bekerja melalui cell adhesion molecule. EIK, VK, hilang, ditekan semuanya. Nah, ini cell adhesion molecule itu adalah molekul yang berfungsi untuk sebagai perekat, ya, seakan lain glue gitu. Nah, ini juga penting untuk proses terjadinya cancer, ya. Maka ini juga ada cell adhesion molecule dan juga metastase, ya, dengan mengeblok beberapa faktor transkripsi ini dan berbagai macam mekanisme yang dilalui oleh dietary agent sebagai anti cancer. Jadi sungguh kompleks, sungguh rumit sebenarnya apa yang terjadi dari bahan-bahan aktif dari tanaman, dari bahan-bahan diet, dari buah-buahan yang ada di sekitar kita yang mempunyai fungsi atau terkait dengan anti cancer. Nah, saya akan kembali bercermin dari event yang terjadi di sekitar kita yang terkait dengan diet dan cancer. Ternyata bahan-bahan ini, terutama yang kita namakan phytoestrogen, itu diketahui bermanfaat baik untuk mengatasi gejala-gejala menopause, sehingga phytoestrogen is promised, ya, untuk menopausal woman. Nah,
Phytoestrogen itu sebenarnya golongannya banyak, ya, golongannya banyak, ya kan. Ada memang sejenis phytoestrogen sekarang yang dibuat sintetik, ya. Kenapa? Ya ingin membuat dalam jumlah yang banyak dan cepat. Tapi kalau dari tanaman kan memang lambat, ya. Maka eh, kita memang tidak bisa memaksa tanaman, tapi kalau dengan sintetik memang bisa dibuat lebih banyak dan secara cepat. Nah, saya akan bicara tentang yang natural ini, bahwa memang phytoestrogen secara natural ini memang banyak sumbernya, dan secara molekul kita bisa melihat bahwa phytoestrogen ini memang golongannya macam-macam. Ada yang golongan isoflavon, ada golongan lignan, dan berbagai jenisnya. Dari isoflavon sendiri ada yang comestan, ada isoflavon jadi jenis yang genistein, daidzein, bucyanin, dan lain-lain. Nah, yang sehari-hari populer populer yang kita ketemu, ya, terutama yang terkait dengan soy milk, ya, sudah milk dari soy, dari kedelai, itu adalah genistein dan daidzein, ya. Sehingga genistein dan daidzein itu banyak sekali komponen phytoestrogen ini yang dijumpai di tanaman. Nah, dari referensi ini kita bisa melihat jadi berbagai macam jenis phytoestrogen, konsentrasinya di dalam beberapa jenis tanaman atau buah-buahan seperti roasted soybeans. Ini tinggi, ya, isoflavonnya 2661, ya. Komponennya ada genistein, daidzein, glycitin, ya. Kemudian juga ada tempe, ada tahu, ya, dan berbagai macam protein. Kemudian minuman dari soy itu juga ada kandungan phytoestrogennya. Kita lihat tahu tempe itu tinggi, ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah malu, ya, kalau disebut generasi tahu tempe, ya. Karena apa? Ternyata di dalam tahu dan tempe ini ternyata kandungan phytoestrogennya tinggi, ya. Sehingga sekarang itu teman-teman, tahu dan tempe ini sebenarnya sudah beredar di seluruh pelosok dunia, ya kan? Di mana aja, entah itu di Timur Tengah, entah itu di Jepang, entah itu di Cina, bahkan di Eropa, di India, tahu tempe ini tanda petik jadi rebutan. Saya pernah tinggal di India cukup lama, dan ternyata teman-teman saat itu yang berasal dari Eropa, berasal dari Asia Timur, ya, berasal dari Australia, begitu tahu dan tempe keluar, mereka berebut. Ya, jadi mereka menyadari bahwa wah, tahu dan tempe itu bukan suatu makanan yang kelas 2, kelas 3, tapi kelas utama. Jadi kita bangsa Indonesia ini harus bangga, ya, punya tahu dan tempe, dan bisa membuat sendiri tahu dan tempe. Dan jangan malu kalau kita disebut orang tahu tempe, generasi tahu tempe, karena ternyata secara kesehatan isinya banyak sekali kandungan isoflavon, genistein, daidzein, ya. Kita bisa lihat di sini kalau kita bandingkan 17 beta estradiol. Jadi 17 beta estradiol itu adalah estradiol endogen dari kaum ibu. Kemudian itu ada daidzein, genistein, glycin, kolesterol, dan lain-lain. Ternyata struktur molekulnya itu sangat mirip, ya. Jadi jenis steroidnya itu mirip. Itulah kenapa bahwa daidzein, genistein, dan lain-lain ini, kolesterol ini, gugus OH-nya itu mempunyai jarak yang sama dengan 17 beta estradiol, sehingga dia bisa bekerja di tubuh, di DNA, melalui reseptor estrogen, melalui reseptor 17 beta estradiol yang ada di DNA manusia, ya. Karena memang struktur molekul utamanya sama, dan yang paling penting adalah jarak gugus OH ini adalah sama dengan 17 beta estradiol, sehingga daidzein, genistein ini bisa bekerja di tubuh, di DNA manusia melalui reseptor DNA untuk estrogen. Nah, makanya dikatakan phytoestrogen, dan ternyata efeknya juga menyerupai estrogen. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya penghentian hormon reproduksi terapi, karena hormon itu memang tidak perlu dipakai terlalu lama, ya. Ada yang merekomendasikan 3 bulan, tapi jangan lebih dari 6 bulan hormon, ya. Maka setelah
hormon replacement terapi tentu ya tidak bisa mendadak berhenti, maka di switch, dipindah kepada phytoestrogen. Nah, ini beberapa pilihan-pilihan yang bisa digunakan seorang ibu, seorang perempuan menopause setelah berhenti menggunakan hormon untuk pengobatan. Boleh glucose, boleh produk-produk soy, boleh retroaval dan lain-lain. Semua basicnya adalah kaya dengan phytoestrogen. Nah, sekarang bagaimana konsep molekulernya? Jadi pemahaman di level molekuler itu penting. Kenapa? Karena kita bisa memahami bagaimana molekul phytoestrogen ini bekerja dan bagaimana dampaknya. Jadi konsep dasarnya adalah bahwa molekul ini karena mempunyai struktur utama mirip dengan estradiol endogen dan gugus OH-nya sama jaraknya, maka dia mekanismenya bisa melalui estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Namun ternyata meskipun bisa bekerja pada estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta, tetapi dampaknya berbeda untuk setiap jaringan, untuk setiap lama penggunaan, dan untuk setiap dosis yang digunakan. Sehingga konsepnya adalah selective estrogen receptor modulator. Nah, kita bisa lihat di sini organ-organ ini kaya akan reseptor estrogen. Ya, teman-teman, bahwa di genitalia ini ada yang kaya estrogen reseptor alfa, ada yang kaya estrogen reseptor beta, dan ada yang kaya estrogen reseptor alfa dan beta. Tapi yang jelas adalah alfa itu tugas utamanya adalah proliferasi sel. Beta adalah meregulasi alfa. Gitu. Jadi kalau ada alfa, ada beta, maka beta itu meregulasi alfa. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi proliferasi yang berlebihan. Tetapi kalau hanya beta saja, maka dia juga mempunyai karakter sebagai proliferative agent. Jadi dia juga memberikan proliferasi juga, ya gitu. Maka di sini fungsinya bahwa reseptor beta ini bisa meregulasi alfa, tetapi bila sendirian dia juga bisa menjadi agent proliferatif, ya. Nah, tentu ada organ-organ tertentu yang banyak kandungan reseptor estrogen. Nah, sekarang yang kalau reseptor estrogen beta ini banyak dijumpai di prostat, kelenjar prostat, bisa di kelenjar salivary, bisa di testis, ovary, di endotel, otot polos, bagian-bagian tertentu dari otak, ya, di neuron perifer, nervous system, dan immune system. Ini adalah tempat-tempat di mana estrogen reseptor beta itu dominan konsentrasinya. Sehingga kita bisa paham kalau phytoestrogen itu suka pada reseptor beta, maka di organ-organ inilah phytoestrogen itu bekerjanya lebih maksimal. Nah, dari sini pernah diteliti bagaimana ya daya ikat, ya, binding affinity dari berbagai macam estrogen jika dibandingkan dengan estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Jadi kalau 17 beta estradiol itu sebagai standar, maka affinity-nya ya 100% ya pada alfa dan beta. Ternyata kalau kolesterol itu memang affinity-nya pada alfa 20, kalau beta 140. Jadi kuat banget kolesterol itu. Jenis beta estrogen kolesterol itu kuat banget affinity-nya pada estrogen reseptor beta. Zearalenone ini juga cukup baik, dan genistein ternyata dominan sekali pada estrogen reseptor beta, sehingga kalau kita punya phytoestrogen favorit yang namanya genistein, ternyata dia memang bekerja sangat kuat pada beta, ya, dibanding dengan alfa jauh, ya. Jika tipologi dari phytoestrogen genistein, maka dia bekerja sangat dekat melalui reseptor estrogen beta, ya. Nah, karena dia itu setelah berikatan, efeknya tergantung pada dosis, kepada organ, kepada lama expose,
maka bisa disebut sebagai selective estrogen receptor modulator, ya. SERM, selective estrogen receptor modulator. Jadi dia itu memodulasi reseptor estrogen. Nah, itu gampangnya, gitu ya. Nah, kita begini bahwa memang dia menyerupai 17 estradiol, namun efeknya atau afinitinya lebih suka pada beta, dan efeknya juga tergantung pada organ, pada dosis dan lama ekspos, sehingga disebut di kalangan kita, di kalangan ilmiah, itulah konsep SERM, selective estrogen receptor modulators. Nah, sesungguhnya pekerjaan estrogen lewat konsep SERM ini ya nggak sederhana, ya tidak sederhana. Riset menunjukkan bahwa phytoestrogen itu memang bisa keluar dari sistem alami. Kalau alami itu kan ada ligan berhubung ke DNA, kemudian berikatan dengan DNA, berproses dan akan menjadi RNA dan akan protein sebagai produk akhirnya. Nah, ternyata phytoestrogen itu selain melalui yang genomik seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dia juga bisa melalui yang non-genomik, yaitu melalui membran. Ya. Jadi tidak harus datang di DNA, tapi cukup atau bisa melalui membran. Diketahui bahwa estrogen reseptor itu juga ada di membran, kan? Membran. Nah, tentu saja kalau melalui membran sel ini, tentu ya kaskade reaksinya memang memerlukan bantuan-bantuan dari faktor transkripsi lain yang kita sebut sebagai signal transduction. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa reseptor estrogen ini itu entah itu oleh karena 17 beta estradiol, entah itu karena beta estrogen, maka jalurnya itu ada yang DNA, ada juga yang melalui membran. Apa bedanya? Kalau melalui membran itu lebih cepat efeknya, bisa hitungan detik dan menit. Tapi kalau melalui genomik, melalui DNA itu memang lebih lama, ya. Maka konsep ini menjadikan kita paham bahwa kalau kita memberikan sesuatu, kalau sesuatu itu mempunyai reseptor di DNA, maka dia bisa bekerja di DNA. Namun bila reseptor itu ada di membran, dia juga bisa bekerja lewat membran. Ini konsep molekuler. Jadi memang tidak mudah dipahami. Dan tentu bagi teman-teman yang belajar biologi molekuler, tentu akan lebih mudah memahaminya, menerimanya. Nah, konsep selective estrogen receptor modulators ini memang bekerja pada semua sistem organ yang ada reseptor estrogen alfa dan beta. Payudara, uterus, endometrium, tuba, ovarium, ini kaya akan reseptor estrogen. Dan sejumlah konsep ini bisa diterapkan sehingga efeknya pada payudara, efek pada endometrium, efek pada cervix, efek pada vagina, efek pada tuba dan ovarium itu memang tidak sama antara estrogen dan phytoestrogen dalam hal tertentu, ya, bila dikaitkan dengan organ plus graduation. Makanya efek phytoestrogen itu harus diriset satu persatu. Jadi efek phytoestrogen genistein itu berbeda dengan daidzein untuk organ uterus, untuk organ payudara, dan untuk otak, untuk tulang, untuk kardiovaskular. Tahunya supaya tahu dari mana, ya diriset satu persatu. Sehingga teman-teman banyak sekali riset tentang genistein saja itu, kan? Ada yang riset tentang daidzein saja. Maka itu akan diketahui karakternya, bagaimana karakter genistein di otak. Nah, riset tentang otak, bagaimana karakter genistein pada mata, karena menopause juga ada kaitannya dengan penglihatan, dengan kelenjar lakrimalis. Ya, itu dilihat, ya, berapa dosisnya, berapa lamanya, ya kan? Kemudian juga bagaimana efek genistein pada uterus, juga diriset tersendiri, pada endometrium diriset tersendiri, pada vagina diriset tersendiri, sehingga memang untuk menemukan kebenaran yang terkait dengan berbagai macam
jenis fitoestrogen ini memerlukan riset satu persatu, ya, karena efeknya tergantung pada organ, dosis, dan lamanya expose. Nah, berikut akan saya sampaikan fakta-fakta ilmiah dalam tataran praktis aplikasi klinik, ya. Seperti ini, bahwa kalau di endotel itu konsepnya juga kompleks, ya, ruwet, ya, bahwa ternyata kinestein, ya, saya ngambil contoh kinestein sebagai satu tipologi fitoestrogen yang terkenal, ya, ternyata itu dia juga bisa bekerja melalui genomik dan non genomik, ya kan. Jadi bisa melalui DNA di inti sel, tapi juga bisa melalui reseptor di membran. Ini banyak kompleks seperti itu, ya, luar biasa. Kaskade, ya, reaksinya cascade, reaksinya memang berbeda-beda seperti itu, dan luar biasa. Dan dalam hal ini tentang nitric oxide, bahwa kinestein juga mampu membuat endotel itu berfungsi, membuat endotel itu mempunyai khasiat untuk vasodilatasi melalui nitric oxide, dan ternyata mekanismenya bisa melalui genomik, juga bisa melalui non genomik. Nah, tentu ya, memahami ini memerlukan studi lama, ya, bagi teman-teman yang mau sekolah S2 S3, ini topik yang menarik, ya. Bagaimana terkait dengan stimulasi progesteron? Nah, bagaimana juga di level molekulernya? Kita bisa lihat di sini, teman-teman, bahwa fitoestrogen itu memodulasi estrogen reseptor. Dia bisa menginhibisi tyrosine kinase, ya kan? Dia inhibisi topoisomerase 2. Ini memang terkait dengan cancer ini, ya, onkologi, ya. Dia juga inhibisi fosfatidil-inositol IP3, ya kan. Kemudian juga dia bisa menginhibisi cancer multidrug resistant. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kemoterapi, itu juga sebenarnya ada yang resisten, ya, dan ternyata memang fitoestrogen itu juga bisa menghambat resistensi ini, ya kan. Kemudian juga dia bisa meregulasi upregulation dari berbagai macam gen, FAS, NFS, F9, ya kan, dan lain-lain, ya kan. Kemudian dia mendown regulasi berbagai macam protein ini, BCL2, BCLX, dan lain-lain, yang terkait dengan apoptosis, ya. Kemudian ternyata dia juga menstimulasi osteoblast, di mana ini sangat bermanfaat untuk tulang, ya, pada defisiensi estrogen pada usia menopause. Ternyata osteoblastnya itu turun, maka diberi mekanisme merangsang atau stimulasi osteoblast oleh fitoestrogen akan membuat osteoporosis itu bisa dihambat. Dia mensupresi osteoklas. Nah, sebaliknya, kalau tadi menstimulasi osteoklas, sekarang mensupresi osteoklas, kan? Anti aggregation of platelet. Jadi agregasi platelet itu bisa menyebabkan semacam tromboemboli. Nah, ternyata dia juga mempunyai anti agregasi platelet, ya, jadi mencegah tromboemboli, kan. Juga mempunyai anti aterogeni, ya, jadi membuat tidak terjadi penebalan endotel. Kemudian anti angiogenik. Ya, jadi setiap hipoksia jaringan akan menyebabkan terangsangnya timbulnya pembuluh darah baru. Nah, tetapi pembuluh darah baru itu tidak selamanya baik, ya. Maka untuk mencegah hal-hal yang negatif terkait dengan pembuluh darah baru, fitoestrogen mempunyai karakter anti-angiogenik. Kemudian dia punya antioksidan. Jadi oksidan itu membuat kerusakan sel. Maka kalau antioksidan mendonorkan elektron, maka menjadi netral, ya, tidak terjadi kerusakan sel oleh karena oksidan. Kemudian inhibitor cell cycle. Cancer itu adalah cell cycle mitosis yang terus tidak terhambat. Maka
Phytoestrogen ini mempunyai karakter sebagai inhibitor cell cycle, artinya menghambat untuk terjadinya cancer. Kemudian dia juga mampu inhibitor cell proliferation. Jadi proliferasi itu sudah dihambat oleh phytoestrogen. Ini mencegah cancer ya. Kemudian induction of cell differentiation, ini juga terkait dengan sel-sel muda yang terus berproliferasi, dan ini jika bakal terjadi cancer, ya jika bakal proses oncogenesis, maka ini bisa dihambat oleh phytoestrogen. Dan stimulate apoptosis of cancer cell, dan ternyata ini juga bisa menstimulasi bunuh diri sel kanker. Jadi sel kanker itu kalau tidak bunuh diri, kankernya metastasisnya luas, maka ternyata phytoestrogen bisa menstimulasi untuk apoptosis sel kanker. Jadi stimulasi sel kanker untuk bunuh diri. Nah ini menguntungkan, jadi tidak terjadi atau mencegah terjadinya metastasis ya. Kemudian decrease LDL kolesterol. Nah ini lemak jahat. Nah gitu kan ya. Improve glucose intolerance. Jadi kalau ada intoleransi glukosa, maka phytoestrogen ini akan membantu untuk ditekan ya, tidak berlebihan. Kemudian mensupresi ini IL-6. Jadi ini adalah proinflamasi. Jadi ini adalah sitokin proinflamasi ditekan oleh phytoestrogen. Kemudian menstimulasi nitric oxide. Kita ketahui NO, nitric oxide adalah suatu soluble factors. Jadi dia adalah suatu faktor transkripsi yang membuat pembuluh darah itu menjadi rileks dan mudah untuk vasodilatasi. Dan itu penting untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler, ya kan? Kemudian juga menyerupai progesteron stimulasi, meningkatkan progesteron stimulasi, di mana progesteron itu protektif, ya. Maka kita bisa lihat di sini kawan-kawan bahwa kinestein sebagai tipologi phytoestrogen itu punya banyak manfaat untuk cancer, untuk osteoporosis, untuk cardiovascular disease, vasomotor, keluar vasomotor, dan juga metabolik, atrofi urogenital, kognisinya, gangguan tidur. Jadi kita bisa lihat bahwa dampak phytoestrogen ini bagus untuk kondisi-kondisi perempuan yang menopause, sehingga cancer bisa ditekan, osteoporosis bisa dicegah, dan cardiovascular disease bisa ditekan atau dicegah. Juga vasomotor, ini keluar-keluar ini yang sangat mengganggu ini bisa ditekan. Dan tentu berbagai macam penyakit terkait dengan metabolik, atrofi urogenital, mudah lupa, jadi dan gangguan tidur ini akan membaik dengan pemberian phytoestrogen. Dan tentu mekanismenya sangat kompleks ya. Dan tentu ini menarik untuk teman-teman yang akan studi dengan pokok bahasa phytoestrogen. Ada riset yang coba membandingkan efek phytoestrogen pada hot flash ya. Ini juga dibandingkan dan ternyata memang pemberian phytoestrogen itu tidak kalah dengan pemberian hormon soy isoflavones. Ini juga cukup signifikan menurunkan keluhan-keluhan terkait dengan hot flash atau semburan panas pada perempuan menopause kan. Kemudian ada juga studi yang melihat tentang efek phytoestrogen diberikan selama 12 bulan dan fokus melihat pada bone mass density ya. Ternyata bahwa pemberian phytoestrogen itu juga tidak kalah dengan atau dibandingkan dengan pemberian hormon ya. Kita lihat di sini ada studi yang cukup baik ini bahwa pemberian phytoestrogen terkait dengan tampilan bone mass density itu tidak kalah dengan hormon replacement terapi. Bagaimana phytoestrogen dengan obesitas ya, ternyata bahwa pemberian phytoestrogen dalam waktu yang lama bisa membuat body fat-nya itu berkurang atau lebih slim, kolesterolnya bisa ditekan, dan resistensi glukosa yaitu akan membaik, jadi plasma glukosanya akan turun. Sehingga dari sini kelihatan bahwa phytoestrogen
manfaatnya banyak yang terkait dengan obesitas. Bagaimana fitoestrogen dengan diabetes mellitus? Nah, ini cukup banyak studi ya teman-teman yang menunjukkan bahwa terkait dengan permasalahan diabetes mellitus, fitoestrogen menurunkan LDL, menurunkan total kolesterol, menurunkan trigliserida, dan memperbaiki intoleransi glukosa. Maka ini terlihat dari fakta ini kita bisa simpulkan bahwa fitoestrogen sangat baik bila diberikan pada perempuan-perempuan menopause yang menderita diabetes mellitus. Fitoestrogen dan efek metaboliknya ternyata bahwa pada penggunaan kinestein, yang sekali lagi kinestein itu memang tipologi yang umum, yang baik, yang populer dari fitoestrogen dan kinestein. Jadi penggunaan kinestein itu akan memperbaiki profil metabolisme glukosa, sehingga dikatakan bahwa untuk diabetes mellitus kinestein mempunyai manfaat positif yang banyak, mempunyai benefit yang banyak, mempunyai manfaat yang nyata terhadap gangguan metabolisme glukosa. Nah, ini adalah suatu systematic review bagaimana fitoestrogen dan resiko kanker payudara, menunjukkan bahwa long term dari fitoestrogen users menurunkan relative risk untuk terjadinya kanker payudara. Artinya fitoestrogen protektif ya, untuk kanker payudara. Jadi para ibu-ibu, para kaum perempuan, wanita menopause yang rutin menggunakan fitoestrogen, kinestein dari tanaman, spesifiknya dari soy, dari kedelai, maka dia akan terproteksi tidak terjadi kanker payudara. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah studi bagaimana kacang tunggal. Jadi kalau di Jawa kacang tunggal ya gampang kita temukan, yang mudah kita temukan. Dan ternyata memang ini manfaatnya banyak, nyata untuk menentukan keluhan menopause, nyeri, sukar tidur, sakit-sakit di otot dan tulang, kan, hot flash, semburan panas yang tidak jelas penyebabnya, pemberian kinestein, pemberian kacang tunggal, pemberian bermacam fitoestrogen, ternyata studi ini menunjukkan efek positif. Nah, soy isoflavon dan melatonin ya untuk masalah climacteric syndrome yang menunjukkan juga bahwa pemberian soy isoflavon ya itu memang memberikan dampak yang positif ya pada keluhan-keluhan pada usia klimakterium ya. Dalam hal ini spesifiknya adalah semburan panas hot flash. Jadi hot flash itu mengganggu ya teman-teman, karena memang terjadi semburan panas tiba-tiba muncul dengan tidak jelas penyebabnya, dan dia juga bisa dengan keringat yang banyak ya, kemudian hilang dengan sendirinya. Jadi pada perempuan-perempuan tertentu itu memang hot flash ini sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Dan ternyata fitoestrogen spesifiknya di sini adalah soy isoflavon itu memperbaiki ya keluhan-keluhan yang terkait dengan hot flash. Bagaimana dengan vagina, epithelium, dan soy ya. Jadi studi melihat epitel vagina dengan penggunaan soy kedelai ya, susu kedelai ya. Ternyata suatu randomized control trial pada 6 bulan penggunaan soy isoflavon ini ya kan, dibandingkan dengan grup-grup yang lain, ternyata memang soy isoflavon ini meningkatkan maturation indices of vaginal cell. Artinya apa? Mengembalikan profil maturitas dari epitel, sehingga vaginanya tidak tipis, vaginanya tidak kering, vaginanya tidak sensitif, nyeri ketika berhubungan seksual dengan pasangannya. Soy isoflavon memperbaiki profil epitel vagina. Nah, ini sangat bermanfaat pada perempuan-perempuan menopause yang mungkin terkait dengan permasalahan gangguan terkait dengan seksual ya. Red clover itu adalah jenis sumber fitoestrogen, dia kuat ya, bahkan di luar negeri itu
red clover itu sudah dijadikan suatu sediaan tersendiri. Ya, ada studi tentang red clover dan hot flush. Ya, dan ternyata memang pemberian red clover bisa menurunkan hot flush lebih dari 40%. Wah, hebat ini. Jadi bisa turun sampai lebih dari 40%, itu luar biasa, ya kan? Sehingga disimpulkan bahwa isoflavor dari red clover itu bisa membantu menurunkan insiden dari hot flush sampai dengan 44%. Sebagai konklusi akhir, teman-teman, phytoestrogen memberikan harapan yang baik sebagai salah satu alternatif, ya, pilihan pengobatan untuk perempuan-perempuan menopause di Indonesia, terutama mereka-mereka yang mengalami keluhan terkait menopause jangka pendek ataupun jangka panjang. Spesifiknya adalah keluhan terkait vasomotor dan keluhan terkait dengan osteoporosis. Nah, kembali lagi di sini ada koran ini, dan ternyata bahwa orang-orang yang suka bergaul dengan alam, dengan nature sekitar kita, dan kita mengkonsumsi bahan-bahan dari alam, itu dikatakan membuat mudah fisik dan pikiran. Nah, kalau khususnya kita di Malang, kita memang studi tentang phytoestrogen ini sudah lama, ya. Jadi kalau diibaratkan pohon itu sudah menjadi sebuah pohon penelitian, ya, pohon penelitian phytoestrogen, dan itu banyak, atau kita punya mungkin endometriosis, ada juga breast, osteoblast, endotel, klinis, endometriosis, juga teman-teman pertanian ikut juga itu, ya, mereka menanam, ya, dan juga riset biomedik seperti kaskada reaksi, faktor-faktor transkripsi yang saya sampaikan tadi, itu adalah hasil karya riset-riset biomedik di Malang dan center-center lain di seluruh dunia. Nah, tentu saya mengundang teman-teman yang berniat untuk sekolah S1, S2, konsultan, S3, yang tertarik di bidang riset terkait dengan phytoestrogen ini. Kita di Malang akan support, dan laboratorium kita bisa mengeksplorasi sampai level molekuler. Nah, saya mengundang, ayo bersama-sama saya, bersama-sama tim kita, bersama-sama Perminesia, bersama-sama teman-teman yang ada di perhimpunan terkait menopause, kita riset tentang phytoestrogen, karena ini memberikan hope, ya, ada promise sebagai salah satu alternatif terapi untuk masalah-masalah menopause yang akan datang. Nah, riset di kultur, riset pada binatang, dan riset pada manusia terus kita kerjakan terkait dengan manfaat phytoestrogen untuk mengatasi gejala menopause. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.